ya memang tadi harus ada trade off. Trade off itu satu sisi kita pengen mendapatkan keuntungan, di satu sisi harus ada yang dirugikan, ya kan dari sisi ekonomi. Jadi kita harus membayar itu untuk lockdown itu. Tapi kan kesehatan itu kan juga sangat penting, ya kan? Ekonomi bisa jalan kalau manusianya itu sehat, kan? Yap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Mencari Ilham. Dan kali ini saya dengan kawan lama. Sayang kawan lama elektronik udah tutup nih sekarang nih. Ada Gun Mayudi. Ya, ini kawan saya SMA, kawan saya madrasah aliyah. Yes. Wih, anak madrasah gitu ya. Madrasah ya, partner in crime. Partner in crime dulunya. Sekarang kita sama-sama Iya. Jadi orang baik-baik sekarang. Mencari Ilham kali ini membahas tentang situasi yang terjadi saat ini nih. Kawan saya ini kebetulan dia sekarang jadi apa ya, pengamat ekonomi sekarang sepertinya. pengamat ekonomi Pendidikannya jalanan. pendidikannya S2 ekonomi di Malaysia. Malaysia. Apa tuh Gun? University Malaysia Sarawak. University Malaysia Sarawak. Apa tuh S2 apa itu? Economics. Ekonomi apa? Ekonomi secara umum. Iya, sains ya. Economic science. S1-nya Untan kemarin. Sekarang gimana kabar Gun? Alhamdulillah. Ente apa kabar? Alhamdulillah baik. Aktivitas apa sih sekarang? Sekarang ngajar, ada beberapa universitas, kemudian meneliti ya. Meneliti, ada beberapa. Apa yang diteliti itu? Banyak sih sebenarnya. Jadi ada penelitian terkait. Tapi ekonomi semua. Semuanya terkait ekonomi. Jadi penelitian kebijakan juga sama beberapa dosen. Kemudian juga ada penelitian buat jurnal juga sih. Buat jurnal. Berarti sibuk sekali sekarang nih. Jadi lebih banyak itulah, menulis lah. Lebih banyak menulis juga ya. Terus pengaruh nggak situasi saat ini dengan aktivitas yang ada? Ya. Kalau di Ini kan lagi work from home. Work from home, jadi malah menikmati nih kalau di posisi kita nih kan. Mestinya begitu. Kita pekerjaan kita kan terkait di depan komputer ya kan. Yap. Menulis. Jadi tapi kalau ngajar nggak bisa dong. Tapi libur ya universitas ya? Libur. Jadi mengajar juga sedang libur. Jadi lebih banyak fokus sekarang, saya lebih membuat penelitian. Betul. Jadi ini dampak corona ini juga akan mengubah banyak hal lah ya, dari sisi ekonomi, sosial ya. Jadi segala banyak sektor ya kan. Tentu yang menurut saya yang paling berdampak ini UMKM. Kenapa? Karena ada pembatasan orang untuk keluar nih. Kita sebenarnya sudah kuat sih menghadapi krisis ini. Dari krisis 98 itu kita tuh sudah belajar banyak dari krisis ekonomi kan. Dari krisis 98, kemudian pernah ada krisis tahun 2008 seingat saya. UMKM itu termasuk yang safety net. Safety net tuh yang kuat gitu, tidak terdampak namanya krisis-krisis gitu. Tapi untuk kali ini, untuk krisis yang COVID nih, justru UMKM yang kena. Karena UMKM ini yang paling besar, walaupun ekonominya kecil-kecil, tapi paling berdampak besar kan, karena kuantitinya yang banyak tadi. Belum lagi betul. Mungkin perusahaan-perusahaan besar kan. Nah, jadi ini juga menjadi kekhawatiran pemerintah bahwa UMKM nih yang sangat terdampak ini, orang dibatasi untuk keluar, ya kan? Nah, itu yang sangat berdampak. Jadi makanya sudah dipastikan pertumbuhan ekonomi kita itu bakalan turun. Kira-kira apa ya yang harus dilakukan pemerintah supaya ini kan sekarang daya beli menurun nih untuk orang-orang yang kerjanya hari ke hari kan, tanpa gaji dan informal. Yang informal tanpa gaji tetap dan sebagainya. Ini kan terpuruk sekali nih di tengah situasi ini. Kira-kira bagusnya pemerintah tuh kayak apa ya? Ini kita pengamat jalanan lah ya, pengamat jalanan kan. Jadi tentu yang dulunya dia bekerja, kemudian karena toko atau kedainya tutup kan, kan ada dulu mungkin dia masih ada pendapatan jualan di depan sekolah kan, sekolahnya tutup, nggak ada jualan lagi kan. Itu yang jual pentol kuah, yang apa segala macam itu kan. Terus mungkin dia itu dampaknya tuh. Pekerja-pekerja yang ini informal yang
contoh mungkin pekerja seni juga kan. Oh iya, event-event kan. Event-event udah pasti nggak bisa jalan. Nah. Jadi memang itu tadi artinya daya beli juga menurun kan. Pemerintah itu tadi memang menghadapi ini, makanya Perpu itu yang saya baca ya, memang orang melihatnya Perpu itu penanganan COVID sih, COVID. Jadi pemerintah menganggarkan 450 triliun. 405 triliun ya, 405 triliun kalau nggak salah. Tapi pemerintah mencoba tidak menambah di belanja negaranya, jadi realokasi kan. Jadi yang mana yang mungkin perjalanan yang kurang apa? Pembangunan yang mana dialihkan kurang kan? Jadi tidak menambah defisit yang terlalu besar lah gitu kan. Itu masih bisa ditekan karena di realokasi anggaran aja. Jadi makanya salah satunya tadi itu pemerintah juga harus mengeluarkan yang namanya paket stimulus tadi kan. Paket stimulus tadi kepada UMKM ya kan, itu udah mulai. Ini juga mengurangi pendapatan nih, jadi pajak penghasilan kan itu juga udah stimulus dari pemerintah tuh. Jadi pemerintah juga kehilangan penghasilan nih, karena pajak penghasilan juga akan dikurangi. Kemudian juga pemerintah juga menstimulus ini yang saya baca baru tadi. Jadi dana capital outflow yang keluar di pasar modal itu udah dalam 2 bulan ini udah ratusan triliun dampak dari COVID-19 ini. Jadi orang investor dan mungkin kreditur kan udah melihat nih kira-kira apa nih dampak yang sangat krusial dari bagi Indonesia nih kira-kira. Mereka juga khawatir kan, jadi mereka harus mengalihkan dana-dananya yang ada di Indonesia. Itu makanya ini di Perpu itu penanganannya bukan COVID tapi penanganan dampak ekonominya yang lebih besar. Jadi pemerintah melihat itu, makanya ada Perpu. Kalau hanya penanganan kesehatan, sebenarnya kita ada undang-undang yang sudah sebenarnya belum diterapkan itu ya, karantina wilayah atau apa. Tapi ini pemerintah melihat dampak ekonominya. Dampak ekonominya yang karena akan krisis lebih nih, panjang. bahkan COVID-19-nya selesai, dampak ekonominya masih belakang. Jadi ekonomi yang pemerintah lihat nih. Jadi pertama nanti rupiah itu yang paling dampak terburuk. Dia kemarin ada beberapa skenario, ada skenario berat dan paling berat. Itu rupiah bisa sampai 20.000. Jadi pemerintah itu ada ada ininya, APBN-nya itu ada penetapan berapa sih inflasi pertumbuhan setiap tahun itu kan. Nah, jadi pemerintah menetapkan kalau untuk kurs rupiah itu 17.500 ini diperkirakan untuk COVID-19 ini. Nah, itu ranahnya Bank Indonesia nanti bagaimana bisa jangan sampai rupiah itu sampai 20.000 kan. Nah, mereka memperkirakan 17.500 lah. Nah, untuk pertumbuhan yang diperkirakan mungkin 2% atau mungkin yang paling terburuk tadi itu bisa minus ya. Yang kita khawatirkan tuh ketakutan itu barang itu tidak ada. Itu loh. Gitu. Tapi ada jaminan dari pemerintah kalau di Kalimantan Barat lah kan sampai, kalau nggak salah Pak Wiji pernah ngumumkan, Pak Gubernur pernah ngumumkan sampai 6 bulan stok aman ya. Stok bulog masih aman. Takutnya sebenarnya stok ini cukup, tapi orang melakukan ada kepanikan permintaan tiba-tiba permintaan meningkat ya kan? Permintaan karena orang nyetok di rumah. Kalau kita mencoba mengikuti inilah ya pemerintah, jadi membeli seperlunya, ya kan? Jadi tidak membeli untuk mencoba untuk menentukan. Saya lihat itu juga ada beberapa orang. Saya tanya ini untuk banyak belanjanya. Oh, katanya sih untuk Lebaran. Tapi udah jauh-jauhin biasanya enggak segitu-gitu amat kan. Lebaran apa itu. Mungkin nggak kita akan lebih berbahaya daripada Italia ataupun dari Cina ya. Jadi apa ya? Ini maksudnya itu memang pemerintah kita ini tentu mempertimbangkan dampak ekonomi kalau tadi lockdown total tadi kan, lockdown total. Tapi tentu ini sudah menurut saya prosesnya itu pembelajaran dulu lah kan, dibatasi dulu secara parsial. Kalau memang ini semakin tidak terkendali, memang harus kita berharap lah ya, jangan sampai kasusnya seperti Italia gitu kan, yang mana Italia terlambat gitu kan. Nah kita nih udah terlambat kan, tapi minimal kita sudah bisa tadi itu menjaga jarak, selalu mengikuti prosedur-prosedurnya tadi itu kan, mencuci tangan, kemudian menggunakan masker kan. Kalaupun memang harus lockdown, kita tinggal
Jadi tidak ada lagi penyebaran di daerah-daerah lain, ditutup total. Ya memang tadi harus ada trade off. Trade off itu satu sisi kita pengen mendapatkan keuntungan, di satu sisi harus ada yang dirugikan, ya kan, dari sisi ekonomi. Jadi kita harus membayar itu untuk lockdown itu. Tapi kan kesehatan itu kan juga sangat penting, ya kan? Ekonomi bisa jalan kalau manusianya itu sehat, kan? Kalau tidak cepat dilakukan, maka situasi ini akan Bisa, berjalan lama. itu yang kita tadi Lebih cepat kita lakukan, lebih cepat itu berakhir. Ya, Mestinya kan begitu tuh. Ini udah apa ya, kita istilahkan apalah balon atau apa. Jadi harus cepat, mana yang paling besar bocornya itu langsung ditutup. Atau juga tadi ibaratnya kanker, mana yang perlu langsung dibuang. Jangan sampai udah menyebar, kan? Iya. Cina kan sakit sementara, kan? Lockdown. Ya, dia mulai dari Januari ya. Iya, mungkin Januari Januari tapi sampai kemudian Maret udah selesai nih. Mereka bisa sekarang tinggal ini ya, sudah tidak menyebar ke daerah-daerah lain, kan? Tidak sampai ke Beijing. Mereka sudah pemulihan ya, aja. pemulihan. Dan yang kita khawatirkan ini kan, ini ya Jakarta itu pusat ekonomi. Jadi orang itu berbisnis tuh pasti berhubungan sama Jakarta gitu kan. Iya. Ini kan COVID-19 ini kan sebenarnya kan menurut saya yang saya baca itu hampir mirip lah sama SARS, sama mungkin sebenarnya kalau virus ini merebak di Afrika mungkin tidak bermasalah. Seperti di Afrika, di Rwanda atau Ghana yang ada virus apa itu? Ebola kan? Artinya nggak nyampe ke kita kan? Sampai ke situ kan? Karena ini juga hubungan negara globalisasi ternyata berpengaruh. Globalisasi ekonomi itu yang membuat virus juga semakin menyebar kan? Jadi kenapa Italia itu sangat besar penyebarannya? Ternyata hubungan ekonomi Italia dan Cina sangat luar biasa. Begitu juga kita kan? Begitu juga Indonesia. Jadi presiden harus mengambil langkah cepat. Kenapa? Karena ini lockdown atau tidak lockdown juga ekonomi kalau misalnya seperti ini dalam jangka panjang, dia juga akan berdampak pada ekonomi masyarakat. Nah, dampaknya akan lebih dalam lagi. Seharusnya Indonesia kalau lockdown, seharusnya Indonesia bisa jadi lebih bagus. Karena kita mau cari apa aja sebenarnya ada di Indonesia kan? Tapi kita tidak mampu ngolahnya, men. Nah, itu jadi apapun minyak bumi gitu punya. Ya. Apa lagi yang kita impor? Pertanian mungkin kita teknologi yang teknologi yang kita impor, yang perlu kita impor dari luar. Kalau kita banyak dulu berseliweran informasi kalau kita mengembargo diri kita sendiri, kita sebenarnya tidak ada masalah gitu. Ini akan menjadi pembelajaran yang baik buat kita ketika kedepannya gitu udah benar-benar sehat, kita udah benar-benar mampu mengelola apa yang ada di dalam negara gitu ya gitu kan. Ya, artinya tadi betul kata Iam, istilahnya virus yang kecil ini kan, itu membuat bisa memberikan pelajaran yang besar. Jadi kita disuruh untuk merenung, mungkin beristirahat sejenak gitulah ya. Bukan hanya skala mikro kan, secara individu, tapi mungkin juga skala negara gitu kan. Bahkan dunia. Ya, kan dunia juga kan. Ya mungkin tadi kebijakan yang tadi perdagangan bebas itu juga akan dievaluasi kan. Perdagangan bebas. Mungkin sekarang ini tidak negara juga harus memikirkan bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka itu dari dalam negeri kan? Kalau sekarang bagaimana sekarang? Kalau misalnya mereka tergantung impor, kan? Dan COVID-nya akhir mau kan nggak bisa impor lagi kan? Produk-produk saya beberapa teman itu yang ambil barang produk dari negara-negara pemain importir kan? Akhirnya nggak tutup kan? Iya. Karena apa? Tidak boleh barang tersebut masuk kan? Misal contoh importir dari Cina dan sebagainya kan? Kita kan begitu banyak sekali. Ya banyak sekali kan importir dari Cina. Ini jadi tuntutan bahwa kita harus bisa memproduksi produk kebutuhan kita itu dari dalam negeri. Jadi mungkin kedepannya negara-negara juga akan ini jadi evaluasi nih. Gimana kalau nanti virus ini berkembang lagi kan? Kayak iPhone itu kan selalu di fitur-fiturnya kan selalu berkembang kan? Virusnya kan berkembang juga. Gimana menghadapi itu kan? Jadi pemerintah harus bisa menyikapi ini dengan misalnya kekuatan ekonomi domestiknya. Rugi kalau sebenarnya kita tidak belajar dari apa yang terjadi saat ini. Karena dengan kecilnya virus Corona itu bisa memberikan pelajaran untuk kita supaya hidup bersih.
physical distancing. Betul. Kemudian bersin udah nggak sembarangan lagi, batuk udah nggak sembarangan lagi, memakai masker, menggunakan gitu kan? masker. Kita pun jadi tahu ya berapa. Jadi kalau orang batuk itu dropletnya itu kan, berapa menit bertahan di bertahan di. Dan kita jadi parno ya megang-megang kayak gini. Asli. Nanti kalau udah sambil itu disemprot cuci tangan lagi kan. Jadi rajin cuci tangan. Cuci tangan. Padahal ini sebenarnya pelajaran-pelajaran kecil gitu sebenarnya dari dulu yang akhirnya mau ndak mau semuanya jadi menerapkan itu semuanya. Hal yang sepele ternyata banyak hal jadi yang mengubah segala segi kehidupan gitu ya. Dari sisi. Oke. Makasih Gun. Udah mau berbicara di Mencari Ilham. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa didapat dari nonton kita pada hari ini. Dan terima kasih buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi Gun. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Mudah-mudahan sukses juga. Mencari Ilham. Amin. Mudah-mudahan penelitian-penelitian ini sukses terus juga. Bertambah, viewernya semakin banyak. Amin, amin, amin. Kaya tapi bermanfaat. Ya, bermanfaat untuk banyak orang. Betul. Baik, sampai ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari Ilham.